Kali ini di video ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum menerbangkan drone. Dan nantinya di video ini akan lanjut ke beberapa part, mulai dari persiapan sebelum menerbangkan drone, penjelasan bagian-bagian pada drone, dan lain-lain sebagainya tentunya. Oke, di samping saya sudah ada satu drone dari brand DJI, yaitu DJI Mavic Mini. Nantinya drone ini akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran kita ke depannya. Namun untuk video part 1 ini kita belum menggunakan ini karena di video ini kita hanya membahas tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum menerbangkan drone. Jadi ya tentunya nggak perlu nih drone-nya dulu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama, hal yang harus diperhatikan sebelum menerbangkan drone yaitu pahami aturan-aturan menerbangkan drone itu sendiri. Untuk di Indonesia, peraturannya itu diatur pada PM nomor 180 tahun 2015 serta PM nomor 47 tahun 2016. Jadi silahkan baca-baca dahulu peraturannya, yang nanti peraturannya itu saya share di deskripsi video ini. Jadi akan saya rangkum. Jadi singkatnya, peraturan di Indonesia itu dilarang menerbangkan drone pada ketinggian lebih dari 500 kaki atau 150 meter. Namun untuk keperluan bisnis diizinkan untuk melebihi ambang batas tersebut, namun harus mendaftarkan drone beserta pilotnya untuk mengajukan izin ke Direktorat Jenderal Penerbangan Udara. Nah, kemudian untuk lokasi penerbangan drone sendiri dibagi menjadi dua nih. Yang pertama di dalam kontrol airspace dan yang kedua di luar kontrol airspace. Nah, itu maksudnya apa? Jadi untuk penerbangan di dalam kontrol airspace seperti ruang udara sipil, ruang udara terbatas atau terlarang, dan menerbangkan drone di atas ketinggian 150 meter itu perlu mengajukan izin operasi. Sedangkan jika kita menerbangkan di luar kontrol airspace atau ketinggiannya itu di bawah 150 meter, ya kita tidak perlu memerlukan izin seperti itu. Tapi ternyata ada peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ketinggian aman untuk menerbangkan drone yaitu pada ketinggian 400 kaki atau 120 meter, yang tadinya 500 kaki atau 190 meter. Mengapa demikian? Karena pada ketinggian 150 meter masih menjadi ranahnya helikopter. Oleh karena itu, atas dasar keselamatan, maka ketinggian yang tadinya 150 meter dikurangi 30 meter menjadi 120 meter. Tetapi, pada ketinggian 120 meter tersebut, kita tidak memerlukan izin untuk menerbangkan drone, kecuali di tempat-tempat yang memang memerlukan izin untuk menerbangkannya. Kemudian yang kedua, yaitu cek kondisi angin sebelum menerbangkan drone. Nah, ini sangat penting nih. Mengapa sih pengecekan kondisi angin itu sangat penting? Jadi beberapa drone itu sudah memiliki GPS ya, sehingga dapat mempertahankan titik lokasi dari terpahan angin. Tapi tidak menutup kemungkinan drone tersebut bisa ketiup angin juga dan menyebabkan terjadinya crash. Nah, kan pasti nggak mau lah ya kalau drone kita crash. Selain itu, kondisi angin yang tidak terlalu baik dapat menyebabkan baterai drone menjadi boros dan cepat habis. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kalau misalnya nih drone-drone yang sudah memiliki GPS, dia itu akan mempertahankan titik lokasi nih, walaupun diterpa angin kencang. Untuk mempertahankan titik lokasi tersebut, pastinya baling-baling akan berputar kencang untuk menahan angin. Itu yang membuat baterai drone cepat habis, seperti itu. Yang ketiga, carilah area dan objek yang akan diambil sebelum menerbangkan drone. Nah, ini untuk pemula sebaiknya carilah area luas seperti lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya crash dikarenakan lepas kontrol, seperti itu. Kemudian, sebelum menerbangkan drone, ada baiknya juga kita memilih objeknya terlebih dahulu. Nah, mengapa seperti ini? Jadi, pada umumnya baterai drone ini hanya bertahan antara 15 sampai 25 menit di udara, jadi nggak lama ya. Tentunya akan lebih baik jika kita memilih objek terlebih dahulu sebelum menerbangkannya, karena jika kita menerbangkan dahulu kemudian mencari objek, tentunya ini akan membuang-buang baterai, seperti itu. Nah, yang keempat, cek obstacle di sekitar lokasi. Jadi obstacle di sini maksudnya adalah rintangan atau halangan yang berada di sekitar lokasi. Misalnya kayak pohon, yang listrik, gedung-gedung tinggi, atau batas pemancar sinyal, dan lain-lain lah, pokoknya halangan-halangan seperti itu. Nah, hal ini bertujuan untuk apa ya? Tentunya balik ke tadi, untuk menghindari terjadinya crash. Kenapa sih dari tadi kok kayaknya crash mulu yang dibahas? Karena jika sebuah drone crash itu biayanya nggak murah. Itu bisa kadang-kadang lebih mahal daripada harga kita beli, seperti itu.
Selain untuk menghindari crash, pengecekan obstacle di sekitar lokasi take off itu adalah untuk melakukan pengaturan terhadap settingan RTH. Nah, RTH itu apa? RTH itu adalah kependekan dari Return to Home. Jadi Return to Home ini merupakan salah satu fitur yang sudah dimiliki drone yang biasanya sudah dilengkapi dengan GPS. Jadi RTH ini digunakan untuk mengembalikan drone ke lokasi pilot atau ke lokasi titik awal drone saat pertama melakukan take off. Jadi RTH ini dilakukan secara otomatis atau autopilot. Karena autopilot inilah nih, kita harus mengecek obstacle di sekitar lokasi penerbangan drone dan men-setting ketinggian RTH itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus kenapa udah autopilot kok kita mesti setting-setting RTH? Jadi gini, ketika kita akan menekan tombol RTH untuk memulakan drone secara otomatis, maka si drone ini akan menaikkan ketinggian sesuai dengan settingan ketinggian RTH yang kita setting, dan kemudian baru menuju lokasi pilot secara otomatis tanpa menggunakan remote control. Loh, kan udah autopilot, terus bahayanya di mana? Jadi gini, misal kita men-setting ketinggian RTH itu di bawah atau sama dengan ketinggian obstacle yang ada di lingkungan kita menerbangkan drone. Atau gampangnya gini, misal di lingkungan kita menerbangkan drone ada sebuah pohon yang tingginya 20 meter. Kemudian kita hanya men-setting ketinggian RTH-nya itu cuma 15 meter. Nah, itu misalkan ketika si pilotnya itu mengklik atau menekan tombol RTH dan si drone-nya ini secara otomatis pulang ke titik di mana dia take off, itu dia akan naik dulu ke ketinggian 15 meter. Tapi di depannya ada pohon yang tingginya 20 meter. Dia akan maju tanpa remote control, lalu gimana? Tentunya akan nyangkut di pohon tersebut. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, seperti itu. Dan yang kelima adalah terbang dengan menjaga ketertiban umum. Jadi di beberapa lokasi wisata ada larangan untuk menerbangkan drone. Hal ini dikarenakan drone dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum. Nah, mengganggunya di mana? Jadi ketika drone itu baru saja melakukan take off, itu tuh bunyinya sangat bising seperti itu. Kemudian jika drone yang diterbangkan itu terbang rendah, pastinya para wisatawan itu akan terganggu karena anginnya itu sangat kencang. Nah, disitulah yang sekiranya dapat membuat drone itu mengganggu bagi para wisatawan, seperti itu. Oleh karena itu, terbangkanlah drone dengan tertib agar tidak mengganggu ketertiban umum. Oke, kira-kira seperti itulah ulasan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum menerbangkan drone. Walaupun terlihat sepele, namun hal kecil tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa drone bukanlah mainan. Jika menerbangkan drone dengan sembarangan tentunya dapat membahayakan orang lain dan membahayakan drone itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa reparasi drone itu tidak mudah dan murah. Oleh karena itu, terbangkanlah drone dengan tertib. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada penjelasan yang keliru, mohon koreksinya dan masukannya. Kemudian jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tetap semangat dan konsisten dalam berbagi ilmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.